Assalamualaikum, hari ini kita akan berbagi resep bagaimana cara membuat asam sunti. Nah, ini adalah salah satu bahan masakan yang paling banyak digunakan oleh orang Aceh untuk masak. Dan asam sunti ini bisa bertahan sangat lama. Bahan dasarnya itu adalah dari belimbing wuluh kayak gini. Nah, ini cara buatnya itu gampang aja, asalkan kita ada kemauan untuk membuatnya. Pertama-tama kita cuci dulu sampai bersih. Kita buang tangkai-tangkainya, dan yang hitam-hitam ini kita buang semua kalau bisa. Tapi semampunya aja lah, sebersihnya aja. Kemudian kita bilas dan kita tiriskan. Nah, kalau udah kita tiriskan, sekarang siap untuk kita jemur. Langsung aja kita tuang. Ini alas yang kita gunakan adalah karung beras bekas punya di rumah. Jadi jangan dibuang ya. Karena karung beras ini dia kan di bawahnya itu seratnya itu kan nggak padat, jadi bisa keluar air dari celah-celahnya. Nah, gini dia cara buatnya ya, langsung disimak aja di video ini, gampang aja. Nah, di video kali ini aku buat video ini sama ayah ya. Jadi ini memang ahlinya menjemur asam sunti. Nah, karena kali ini belimbingnya itu agak banyak, jadi kita memang perlu banyak tempat. Ini semuanya penuh, tapi nanti kalau udah jadi dia bakal menciut, dan jadinya itu dikit aja, nggak terlalu banyak, sekitar 2 plastik gitu. Nah, kemudian semua kita atur, jangan sampai ada yang ketindih gitu. Diatur rapat kayak gini, satu-satu semuanya. Dan untuk hari pertama kita akan tutup pakai plastik kayak gini. Ini kayak plastik sampul sebenarnya ya. Pokoknya ini plastik biasa lah. Kalau kalian punya plastik apapun di rumah boleh dipakai untuk ditutup. Kemudian supaya belimbingnya itu enggak jatuh ke samping-sampingnya, jadi kita pakai penahan dari kayu kayak gini. Ini terserah, bisa pakai batu-batuan juga bisa. Nah, kemudian supaya nggak diterbangin angin juga akan kita timpa dengan batu kayak gini. Satu lagi, kita pakai balok untuk buat bidang miring agar nanti air dari belimbingnya itu mengalir ke satu arah gitu. Ini dia penampakan belimbingnya di sore hari, karena tadi kita jemur pakai plastik ini, jadi dia itu cepat menguning kayak gini, layu udah ya. Dan ini udah berair-air gitu, udah lembek ya. Kemudian selanjutnya ini akan kita sisihkan. Selanjutnya kita pindahkan ke wadah ember kayak gini. Ini ember yang biasa kita gunakan untuk buat asam sunti. Nah, kita masukkan sedikit-sedikit, nanti kita taburi lagi garam, kemudian kita masukkan lagi belimbingnya, kemudian kita taburi lagi garam sampai merata kayak gini. Akan terus kita ulangi sampai semuanya itu selesai. Sampai semua belimbingnya itu habis. Kemudian ini akan kita simpan, kita tutup untuk kita jemur kembali di besok paginya. Nah, ini penampakan besok paginya udah ada air. Ini air yang keluar dari garam dan juga belimbingnya. Air ini bisa kita gunakan untuk merebus ikan kemamah ya. Ini airnya bisa disimpan dan tahan lama juga. Kita simpan dalam botol tertutup kayak gini. Dan selanjutnya kita akan kembali menjemur asam sunti atau belimbing yang kemarin. Nah, kita jemur secara merata, dan pastikan waktu kita menjemurnya itu belimbingnya itu enggak saling menimpa gitu ya. Jadi belimbingnya itu satu-satu gitu, biar keringnya itu juga merata. Ini dia belimbingnya di hari kedua, di sore hari kedua. Nah, ini akan kita lakukan proses penggaraman seperti yang kemarin hari pertama juga ya. Dan di sini sekalian kita juga bersihin sisa-sisa yang hitam-hitam itu, dan tangkainya juga dibantuin sama saudara, sama kakak sepupu, dan juga sama bunda aku. Halo. Subscribe ya, jangan lupa. Oke, kita lanjut ke proses penggaraman di hari kedua. Nah, kebetulan hari kedua ini nggak terlalu terik, jadi memang nggak terlalu banyak berubah dari belimbingnya ya. Jadi masih agak berair gitu. Langsung aja kita taburi lagi garam kayak kemarin lagi. Kemudian kita tutup dan kita simpan lagi. Nah, di pagi hari ketiga ternyata masih ada air di dalam asam suntinya. Jadi airnya kita ambil lagi, kita sisihkan lagi airnya.
Kemudian kita lanjutkan dengan menjemur kembali asam suntinya sampai merata. Lakukan sampai selesai ya. Caranya masih sama seperti kemarin. Nah, di pagi hari ketiga teksturnya itu masih seperti ini ya. Kayak gini. Dan karena cuaca hari ini lumayan terik dan bagus, nah jadi dia udah agak kering di sore harinya, udah kayak gini. Dan akan kita lakukan proses penggaraman yang terakhir, yaitu yang ketiga. Nah, caranya itu selalu aja sama. Yang pertama kita masukkan dulu beberapa asam suntinya, kemudian kita taburi garam, dan kemudian kita timpa lagi dengan asam suntinya, dan kita taburkan lagi garam sampai semuanya habis ya. Garam yang kita gunakan adalah garam kiloan biasa. Ini garam dapur biasa ya, bukan garam kemasan. Kalau garam kemasan itu kan harganya lebih mahal. Ini yang harganya murah-murah aja. Nah, kita lakukan semuanya sampai selesai di hari ketiga ini. Selanjutnya ini akan kita tutup kembali dan kita simpan semalaman untuk kita jemur kembali keesokan paginya, karena memang teksturnya itu masih berair dan belum bisa dijadikan asam sunti. Di pagi hari keempat ini udah nggak ada lagi air, jadi tadi tinggal dijemur aja kayak gini, dan penampakannya itu udah mulai kering kayak gini. Nah, ini tinggal kita tunggu aja sampai sore, semuanya nanti udah bisa kita angkat. Ini dia hasil akhir dari asam sunti kita. Ini udah kering dan teksturnya itu memang dia lembek, tapi udah nggak berair lagi, dan ini siap untuk disimpan dan ketahanannya itu sangat lama ya. Nah, ini siap untuk kita sajikan dalam berbagai hidangan khas Aceh. Terima kasih semuanya buat yang udah nonton. Jangan lupa dicoba ya, ini resepnya itu gampang cara membuat asam sunti ini. Langsung aja kalian petik itu belimbing-belimbing, kalian jadikan bahan masak di rumah. Nah, ada banyak sekali resep masakan sampai rujak yang bisa kita buat dengan asam sunti ini. Nanti kita akan olah beberapa makanan dengan menggunakan asam sunti ini ya. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa dukungannya ya dengan cara subscribe, like, dan komen yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.